di dalam bawaku lebih lagi dekat denganmu Tuhan, dekat denganmu. Ku rindu memandangmu, ku mau bersamamu Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi saudara ya. Sangat menyenangkan bisa ibadah pagi bersama Anda. Kita akan belajar pagi ini bagaimana kita bisa dipercaya sama Tuhan tentang banyak hal. Salah satunya tentang kesehatan saudara ya. Karena yang paling penting itu belajar menyenangkan Tuhan. Salah satunya
bisa dipercaya di area-area yang memang diinginkan Tuhan. Salah satunya yaitu tetap tinggal di dalam jalan Tuhan. Karena itu salah satu cara untuk menyenangkan Tuhan. Ya, kita akan belajar. Saya minta slide saya. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, ini ngomong-ngomong soal iman, iman itu adalah percaya sesuatu yang belum kelihatan. Jadi saya akan langsung ngomong aja di area kesehatan, saudara. Beberapa orang mengalami beberapa kelemahan fisik. Kalau saudara tidak mengalami kelemahan fisik, ada di rumah saudara yang mengalami kelemahan fisik. Kalau di rumah Anda ada, Anda punya orang tua atau punya anak yang punya kelemahan fisik. Ini sangat mengganggu kita di dalam mencari Tuhan. Penderitaan badan ini, saudara, dulu disepelekan, sehingga ketika mereka bilang, enggak apa-apa, aku kuat, mereka minum obat anti sakit. Banyak hamba Tuhan yang mengalami migrain itu tahunan, saudara, bayangkan. Mengalami sakit mah kronis. Saya ketemu hamba Tuhan luar biasa, saudara ya. Dia majelis di gereja besar, lalu dia ada masalah, dia diproses Tuhan seperti dibuang dari gereja itu. Tanda petik kata-katanya begitu, sudah dibuang. Waktu dia di perempatan, Tuhan bilang, kalau kamu tidak salah, aku yang akan membesarkan kamu. Terus dia jalan, dia ketemu 2 orang gila di perempatan, di Serpong, saudara. Jadi Serpong ini kota-kota Banten, kota-kota yang magic, punya ilmu. Mereka di sana bisa goreng telur pakai kepala. Jadi wajan ditaruh di atas kepala, diisi minyak goreng, tidak sampai 2 menit minyaknya mendidih. Demonya gitu, saudara. Telur ceplok gitu. Awet, nggak usah pakai LPG ya, saudara. Kota-kota itu magic sekali. Secara dunia, dia seperti kakaknya Banyuwangi, Banten itu. Satu perguruan katanya gitu, yang kakaknya pergi ke Banten. Nah, saya mau cerita dulu itu dulu. Tiba-tiba hamba Tuhan ini kayak linglung kan, dia stres gitu. Dia itu tidak salah, disalahkan, difitnah sampai keluar. Tiba-tiba Tuhan bilang, itu orang 2 gila itu peluen, itu jemaatmu mula-mula. 2, saudara ya. Saudara mau tahu sekarang jemaatnya, hampir 12.000 orang. Jadi dia punya kebaktian aneh di ibadah jam 2, itu kebaktian orang gila full. Orang Banten, wali kotanya, itu hormat sama dia sekarang. Kalau ngambil keputusan untuk daerah, izin dia. Karena mereka bilang begini, tidak pernah saya lihat orang merawat orang gila. Gitu, ya. Jadi saya menunjukkan orang ini dipakai Tuhan begitu sampai sekarang di Serpong ada namanya jalan Sutra, saudara ya. Sutra itu 1 meternya berapa ya? Pokoknya mahal sekali. Jadi orang Jakarta paling kaya, sekarang kalau beli tanah untuk pamer itu beli Serpong. Serpong itu kota jelek gitu ya, kayak kota Sidoarjo gitu, dibandingkan Surabaya. Tapi sekarang lebih mahal daripada kota Jakarta sendiri harganya. Di situ dia punya boulevard sampai punya gedung tinggi-tinggi. Di antara keberhasilannya di dalam Tuhan, dia mengalami namanya luka badan. Namanya apa? Empedunya enggak ada. Terus dia itu minta sama Tuhan, Tuhan, aku punya jemaat segini banyaknya, bisa begini, kalau aku sakit bagaimana Tuhan? Suatu ketika Tuhan izinkan ketemu saya dengan proses yang sulit, bisa ketemu saya, ketemunya juga aneh di Ambon. Waktu saya khotbah di Ambon, ketemu dia, terus dia ngundang saya. Saudara, dia minta sembuh sama Tuhan. Terus saya bilang, Pak,
banyak yang Bapak harus lakukan. Dia mulai melakukannya, saudara. Mulai enggak makan ini, enggak makan ini, enggak makan ini. Sekarang saudara, dokter Singapura menyatakan dia sembuh total. Sekarang sukacitanya penuh, saudara. Jemaatnya banyak, ekonominya membaik, anak-anaknya diberkati Tuhan, dia juga lebih langsing, lebih sehat, dan saudara mau tahu, itu yang Tuhan mau sama saudara juga. Nah, setuju katakan amin. Di antara waktu engkau mencari Tuhan pagi seperti ini, mana ada saudara yang gak akan punya masa depan yang baik. Saya kaget juga tadi saya datang, wih banyak masih tetap. Saudara saya kasih tahu saudara, kalau saudara bisa seperti ini terus, ya jelas masa depanmu pasti lebih baik. Mau tepuk tangan buat Tuhan saudara? Sudah pasti saudara, saya ini dari kecil ya sampai sekarang umur 40-an lebih, saya tidak pernah lihat orang yang setia itu dipermalukan Tuhan. Sungguhan saudara, apalagi kalau kamu mau cari di pagi hari. Ini jamnya premier, jam topnya. Semua agama bangun pagi untuk mencari. Sayangnya mereka tidak kenal. Prioritas tetap anaknya yang bangun pagi. Jadi begini saudara, mereka boleh bangun pagi. Mereka boleh cari jerit-jerit Tuhan. Tapi mereka tidak memanggil namanya. Saudara, kalau pasien mau antri saya jam 4 itu, banyak diabetes. Tapi kalau ada orang yang bisa telepon istri saya, aku butuh Pak Yohanes, pasti ketemu saya. Saya bayangkan Tuhan, saudara. Dipanggilin orang sedunia segini ya. Satu benua bangun pagi-pagi, ada yang tidak makan, ada yang puasa bulanan cari Tuhan. Manggil Tuhan, 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 Tuhan. Tapi kalau saudara berbeda, kenapa? Karena saudara mengenal namanya. Yang setuju katakan amin. Saudara pagi-pagi ninggalkan jam tidurmu, selimut masih enak, jam seperti ini saudara jalan ke sini. Ini bagi dunia bodoh, kebodohan. Utangmu masih ada kok ke gereja, anakmu masih nakal, ekonomimu belum baik, penyakitmu masih nyantol. Kok kamu pagi-pagi kayak begitu itu loh. Tapi kalau saudara mau 1 jam duduk di sini, itu membuat masa depanmu berpuluh-puluh tahun ke depan diberkati Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Tetapi saudara harus dengar yang pagi ini, supaya saudara kuat. Karena yang paling hebat itu adalah ketika Anda setia. Kesetiaan itu harus dijaga, saudara. Kesetiaan itu salah satu ukuran suami istri. Tuhan Yesus sebagai mempelai saudara, membutuhkan itikat setia saudara. Yang mengerti katakan amin. Kesetiaan itu ditunjukkan ketika kita berhubungan dengan kekasih kita. Waktu ekonomi saya sempat goncang, karir saya goncang. Tuhan cuma mau tanya, dengan apa kamu ninggal aku? Saudara mungkin sekarang jelas-jelas keluargamu masih berantakan, ekonomimu belum mapan, orang bilang. Tapi saya kasih tahu sama saudara, jumlah rekeningmu tidak membuat engkau aman di masa depan. Cuma kasih setia Tuhan yang membuat engkau aman, yang mengerti katakan amin. Saudara, kalau saudara, saya ini keliling, saudara kan tidak pernah ke rumah sakit, saya ini hampir tiap hari ke rumah sakit. Itu orang mobilnya 10, punya pabrik, kalau kencing aja ke Singapura, saudara. Kaya sekali, tapi aduh saudara, diambil ususnya, jantungnya tidak kerja. Nah, saudara, khusus anak Tuhan, pasti saudara organnya diganti baru sama Tuhan. Amin saudara. Saudara pasti disembuhkan Tuhan, yang setuju katakan amin. Tapi saudara, tadi mau saya bicara, kalau saudara bisa merawatnya, saudara akan ditambahkannya. Saudara mau di atas rata-rata, kalau saudara mau di atas rata-rata, ekonomimu, masa depanmu, keluargamu, kesehatanmu di atas rata-rata, ada satu tindakan yang harus dilakukan. Contohnya, kalau saya punya anak 2, yang satu biasa-biasa, yang satu mengembangkannya, yang mengembangkannya itu ada kata-kata dari saya seperti ini, oh sudah bisa dipercaya, ditambahin aja deh gitu. Karena itu saudara jangan kaget ketika ada beberapa orang seperti ditambah sama Tuhan.
ditambah. Karena di area itu dia bisa dipercaya. Contohnya, begitu saudara dapat berkat, saudara langsung tahu 10%-nya buat Tuhan, 90%-nya diolah. Ingat istri, ingat anak, ingat sekolah anak, segalanya baru ingat kita. Kalau laki-laki bisa seperti itu, saudara, masa depanmu diangkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Memang dibutuhkan satu kerendahan hati. Yang mencari uang ini harus sadar bahwa uang itu uangnya istrinya yang dititipkan Tuhan istrinya, Tuhan anaknya kepada dia. Ketika dia bisa mengelola uang anak yang dititipkan Tuhan anaknya kepada dia, maka ditambah-tambahkannya. Yang setuju katakan amin. Istri ya begitu, ketika dapat uang dari suami atau Anda juga bekerja, Anda mengerti bahwa Tuhan anakmu menitipkan sebagian untuk kamu, maka Anda juga akan diberkati Tuhan. Nah seperti ini, cuma saya akan lebih tajam di kesehatan saudara, karena kesehatan ini mengganggu sekali. Ini jarang dibicarakan, bahkan hamba Tuhan yang menaun sakit itu ngaku sama saya, ya mau khotbah ya minum obat sakit, maka namanya membesar gitu. Minum obat anti sakit terus segala, sampai seperti itu. Tapi setelah Tuhan izinkan saya menceritakan banyak hal baik, mereka banyak dilepaskan Tuhan. Mereka cuma tanya, yo kenapa selama ini kok saya seperti ini? Ya karena di area kesehatan kita belum melakukan satu tindakan yang membuat Tuhan mempercayakan kesehatan penuh, saudara. Oke, nah karena itu iman itu akan kita bahas. Next, ini penting sekali, saudara. Anda lihat ya, orang ini nanam sesuatu. Ketika dia nanam sesuatu, dia sendirian tanam. Ditutup tanah. Apakah orang lain melihat sesuatu yang ditanam? Enggak. Saudara yakin enggak? Hari ini kan pagi. Saudara yakin enggak besok itu pagi lagi? Kalau saudara yakin, saudara sedang mengerti. Besok Tuhan akan tolong saudara lagi. Yang mengerti katakan amin. Karena kasih setia Tuhan itu di ratapan berapa gitu saya lihat, ratapan 2 atau 23, dikatakan apa? Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Jadi kalau Anda yakin besok pagi, hari ini Anda akan mengisinya dengan hal yang baik. Seperti itu juga orang menabur seperti ini. Anda lihat, next. Anda lihat ya. Mereka akan menabur, mereka akan memberi pupuk, mereka akan menyirami. Jadi orang yang yakin sesuatu yang ditanam itu tumbuh, dia akan memberinya pupuk. Orang kalau yakin yang ditanam itu tumbuh, dia akan nyirami. Kalau ada petani bilang gini, ya wis lah, terserah mau tumbuh boleh, enggak tumbuh boleh, tak jiar-jiarno. Itu salah, saudara. Saudara tak kasih tahu, ada firman Tuhan mengatakan apa? Burung pipit aja Tuhan pelihara. Burung pipitnya tidur atau cari makan? Cari makan. Memangnya burung pipitnya duduk di sarang, malaikat habis ini nganterin, nak sabar ada catering dari surga. Enggak. Burung pipit yang dipelihara sama Tuhan itu harus keluar dari sarangnya, harus mencari makan. Karena Tuhan sedang menyediakan. Begitu pula dengan kita. Waktu ada pasien bilang, Pak yo batukku enggak sembuh-sembuh. Jam 3 sampai jam 5 kalau itu batuk, itu biasanya salah satu ditok kena paru-parunya. Tuhan cuma bilang, nanasnya sudah ditumbuhkan Tuhan. Nanasnya ditumbuhkan Tuhan, engkau diberkati Tuhan uang, engkau tinggal beli dan makan, saudara. Saudara kalau sampai kulitmu ada sesuatu yang enggak baik, matanya menurun fungsinya, Tuhan tolong mata saya. Tuhan sudah menumbuhkan tomatnya. Saudara tinggal beli tomat, tinggal jus, tinggal minum. Pak kalau tomat saya gigit-gigit bagaimana? Berbeda. Karena ketika tomat digigit-gigit, saudara sedang mendapat serat tidak larut. Nah kalau Anda makan tomat digigit-gigit, itu hanya membuat Anda tidak bisa sembelit. Tapi tomat itu kalau di jus, dia mempunyai sesuatu yang dihancurkan namanya granula. Kalau granula keluar namanya lignin. Itu yang membuat mata menjadi lebih baik jauh. Yang mengerti katakan amin. Ini penting saudara. Karena itu akan saya ajarkan bagaimana iman tanpa tindakan enggak bisa. Jadi kalau saudara yakin enggak kolesterol lagi,
Saudara percaya enggak sih saudara kalau ibadah begini, penyakitmu sedang dilucuti sama Tuhan? Itu pasti saudara. Mungkin saudara belum bisa melihat itu. Beberapa hamba Tuhan, teman-teman saya yang sensitif, yang matanya diizinkan Tuhan untuk melihat sesuatu yang bagus, itu mereka lihat loh. Itu ada orang sakit tumor, saudara, di Jakarta, ibadah bersama kita begini. Waktu dia jalan, teman saya perempuan tuh jerit. Kenapa? Itu koyo ada yang jatuh dari kantongnya. Oh, saya lihat, saya ambil. Bukan dompet, saudara, hitam segini. Seperti kayak godir hitam gitu ya. Saya ambil berdarah begini, saudara. Saudara tahu, setelah dibawa ke lab, itu sejenis tumor. Kok saudara nggak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Saudara? Kalau saudara mengerti hal ini, saudara, cari Tuhan sungguh-sungguh. Gerejamu ini gereja penuh mujizat. Asal engkau percaya, kalau engkau setiap ibadah pagi begini, ekonomimu sebelum kau kerjakan keluar dari tempat ini, sedang dibangun oleh Tuhan. Kenapa saudara? Karena saudara mendulukan Tuhan. Tidak ada pernah, mami saya pernah bicara begini, kamu boleh lupa sama mami, kamu boleh lupa sama siapapun. Jangan pernah lupa cari Tuhan. Karena cari Tuhan, orang yang mencari Tuhan itu, apalagi laki-laki saudara, tolong setia seperti ini. Karena waktu laki-laki itu mencari Tuhan, menjaga-jaga perintahnya Tuhan, anak cucumu tidak ada yang pernah minta-minta. Mau tepuk tangan buat Tuhan saudara? Saudara harus kuat, saudara harus strong. Karena itu yang sekarang harus dipercaya di bidang kesehatan. Lakukan hal-hal yang membuat Tuhan percaya. Saya udah sering ngajar sama saudara, belajar ojo minum manis malam hari. Belajar. Anggapan aja ini peraturan pemerintah yang paling baru. Saya kemarin ada pasien toh, guemu orang diabetes, taci-taci gitu ya. Tante-tante udah umur 55. Itu loh kakinya sudah mau dipotong. Masih kalau minum itu saya datang, ayo minum. Dia bikin es sirup itu loh saudara, ya ampun. Itu kalau gelas itu ya, itu sirupnya hampir setengah saudara. Dikasih RS, ayo minum. Loh kenapa? Soalnya enggak ada kamu, aku enggak boleh minum. Nenek ada tamu, aku kan kesempatan ikut minum bareng. Ya ampun tante, enggak boleh. Yo hidupku itu loh, wis sekali tok masa enggak boleh kayak begini. Tak kasih tahu gini ya tante, karena hidupmu cuma sekali, dihati-hati. Oh, kalau hidupmu 3 kali enggak apa-apa, yang pertama stroke, enggak apa-apa. Yang kedua kanker, yang ketiga sehat no. Tapi hidupmu cuma sekali. Kalau sekali isian dengan hal-hal yang baik, supaya engkau menikmati suasana yang di surga itu seperti yang di bumi. Yang setuju katakan amin. Karena hidupmu cuma sekali, ampunono musuhmu. Itu yang diajarkan mami saya dalam hidup saya. Hidupmu cuma sekali nak, berkatono orang. Hidupmu sekali, pelayanan buat Tuhan yang kuat. Yang setuju katakan amin saudara. Isian dengan tindakan-tindakan. Dan akan saya ajarkan sekarang ini, apa yang membuat Tuhan percaya sama Anda di bidang kesehatan. Hati-hati saudara, dulu saudara makan salah enggak apa-apa, karena pabriknya enggak banyak. Ada orang tanya sama saya, Pak Yo, saya dulu kok enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, dulu pabriknya enggak banyak. Racun asapnya enggak sebanyak sekarang. Sekarang jalan raya isinya mobil, asap kendaraannya racun lagi. Terus Anda makan sekarang semuanya murah-murah. Karena ada tambahan-tambahan pengawet-pengawetnya. Jadi saudara sekarang sedang di dunia yang memang hancur saudara. Kami sebagai ahli gizi, kalau saya keliling-keliling itu, ngeri saudara. Ngeri. Itu makanan sekarang diolah bagaimana caranya mereka untung. Karena itu saya minta tetap saudara, selama saudara bisa pulang rumah dan makan, makano. Kecuali yang kerja siang. Wis paling aman memang makan makanan sayur, terutama kalau yang di luar, kecuali musim panas. Habis ini musim kemarau, saya peringatkan saudara dalam Tuhan ya,
Musim kemarau yang dulu masih suka nyuri-nyuri kepiting, kerang, saudara saya kasih tahu. Musim kemarau tidak boleh sama sekali. Karena kalau musim kemarau, saudara tahu musim kemarau ya, panas itu. Itu kerang punya tugas dari Tuhan spesial. Membersihkan limbah nomor 1. Jadi kalau kami teliti kerang di musim kemarau sama kerang di musim hujan, itu berbeda. Kalau kerang di musim kemarau, badannya 3/4 full timbul sama merkuri. Itu kalau dimakan anakmu bisa autis. Dimakan ibu hamil, anaknya bisa autis. Dimakan seperti dewasa saudara, ciri-ciri pertamanya rambutnya rontok. Yang kedua, kram, enggak karu-karuan. Ketiga, pembuluh darahmu mulai menyempit. Keempat, ada rasa pegal-pegal di pinggang. Kalau sudah jalan terus, toksinnya sudah tinggi, sampai kelumpuhan. Diperiksa, enggak ada apa-apanya. Diperiksa, pembuluh darahnya menyempit, tapi LDL-nya rendah. Ternyata toksinitas dalam tingkatan tinggi. Yang mengerti katakan amin. Jadi tolong seafood-seafoodnya dikurangi. Kalau Anda masih belum bisa seperti beberapa orang yang sudah tidak makan, kalau Anda mau makan, saya minta tolong, khusus kerang saja jangan. Kalau Anda masih makan kepiting, ya sekali-sekali, oke lah. Kalau Anda tanya saya sekali-sekali berapa? Ya 20 tahun sekali lah. Ya. Enggak saudara. Pokoknya saudara harus ngerti, kurang ono saudara. Katakan sebelahmu, kurang ono gitu. Nah ini penting sekali saudara. Kalau saudara enggak bisa menahan diri di seafood sini, terutama cumi-cumi. Saya kasih tahu ya, udang itu kolesterolnya enggak tinggi sekali, cuma 150. Manusia butuh 300 per hari. Tapi kalau kamu makan sama kepalanya, pasti kena. Saya kalau mau makan udang, misalnya saya pribadi, aduh bisa 3 bulan sekali, itu pun karena saya dipaksa koni untuk ambil argininnya. Tapi saudara saya kasih tahu, kalau saudara masih mau makan kayak seperti kepiting itu sumpitnya pendek, cuma 75 kolesterolnya, kecil. Badan tengahnya 600. Jadi kalau saudara makan no sumpitnya saja. Nek makan sama orang sing bencek, no kasih ono tengahnya aja. Pasti stroke deh. Saudara, yang paling ngeri itu cumi-cumi, saudara. Tahu cumi-cumi? Cumi-cumi yang paling kecil itu ya, cumi-cumi yang jelek, yang kecil, paling kecil tahu. Cumi-cumi itu ada yang cantik, yang bulat, gede. Yang paling jelek, yang kecil, ungu, kalau digoreng mengkerut segini itu loh. Ya ampun saudara, itu kolesterolnya 3.700. Itu 3.700 itu cuma 4-5 ekor kecil-kecil gini. Kalau digoreng kecil-kecil itu loh. Pokoknya kurang lebih 100 gram. Tidak sampai 75 gram. Nah kalau saudara makan 1 piring cumi-cumi, itu penyebab stroke salah satunya. Jadi cumi-cumi. Kalau kerang, kolesterolnya tidak tinggi, tapi toksinnya nomor 1. Itu yang bikin gampang lupa saudara. Saudara bisa lupa naruh kunci, di kunciku ya. Naruh kacamata lupa. Untung rumahnya enggak lupa saudara. Beberapa pasien saya tak tanyain, Bapak masih pulang rumah? Pulang Pak, mana rumahnya? Tahu, oh untung lah ya. Tak kasih uang 100.000, ini berapa? 100.000, oh untuk saudara ya. Nah lupanya apa? Ini loh Pak Yo, habis naruh kunci lupa. Tapi istrinya enggak lupa atau enggak Yo, enggak tahu di depannya istrinya soalnya saudara ngomongnya. Tapi itu lupa hal kecil-kecil. Jadi kalau saudara merasa gampang lupa, terus ketemu temannya gini, oh itu saudara kena seperti itu. Nah, obatnya cuma 1. Suka makan sayuran hijau. Karena sayuran hijau seperti pecel, oseng-oseng sawi, oseng-oseng kacang panjang, pokoknya yang hijau itu membersihkan timbel. Tapi kalau merkuri nggak bisa sayuran hijau. Merkuri harus sayuran merah. Apakah sayuran warna merah? Tomat. Apalagi? Jambu merah bisa. Sesuatu yang merah, bayam merah bisa. Ada likopennya sama plus ada antosianin warna ungu dan itu bisa untuk merkuri. Ngerti ya saudara ya? Kalau merkuri itu salah satunya kuping mendenging. Kuping mendenging, ada anak remaja, jerawatnya enggak bisa hilang. Diobati apa-apa enggak bisa hilang.
Setelah dikasih detoksifikasi merkuri hilang, karena merkuri merusak ini saudara, menimbulkan hormon-hormon lemak. Itu ya saudara ya, tolong saudara perhatikan bahwa harus ada tindakan-tindakan yang Anda lakukan saudara. Next. Keluarkan semua aja. Jadi ini sudah pasti, yang mengerti katakan amin. Harus ada tindakan-tindakan yang membuat engkau setia. Ya, menunjukkan bahwa engkau bisa dipercaya Tuhan dalam bidang kesehatan. Next. Keluarkan aja semua. Saudara seperti ini, kalau saudara mau dipercaya, saudara sudah melakukan ini kan? Sudah berpuluhan, suka memberi, kerja keras, pandai menabung. Beriman diberkati, lakukan tindakanmu. Dan di bidang kesehatan, next. Keluarkan semua. Saudara tetap enggak bisa kalau cuma jaga makan enggak bisa. Saudara harus terima bilur Yesus. Yang setuju katakan amin. Percaya Yesus menyembuhkan, lalu membiarkan tubuh aktif, menjaga kualitas tidur, makan dan minum yang benar. Ya jadi saudara tolong kalau bisa jam 12 sudah tidur. Jam 12 sampai jam 4 pagi, eritrosit, sel darah merah dihasilkan di sumsum tulang. Jadi kalau saudara tidur jam 2, saudara mengalami kekurangan darah pasti besoknya anemia. Kalau bisa saudara jam 11 tidur, sempurna. Karena jam 11 itu paru-paru dibersihkan. Jam 11 paru-parumu mengalami detoksifikasi dari Tuhan. Seperti itu ya saudara ya. Itu yang saudara harus jaga supaya saudara mengerti. Terus tolong saudara lakukan dari sekarang, hari ini aja. Minum air putih cukup, saya minta tolong. 3 minggu ini dari sekarang, saudara coba tunjuk nombek Tuhan. Minum air putih. Seperti pasien saya tadi saya kasih peraturan. Cik minum air putih saja 3 minggu. Saudara mau melakukan saudara? Yang melakukan katakan amin. Saudara lakukan hari ini sampai 3 minggu lagi ya. Minum air putih, anggapan peraturan pemerintah. Tidak boleh minum selain minum air putih. Kalau minum di penjara, kalau minum sirup. Mau saudara? Nah kalau saudara bisa melakukan itu saudara 3 minggu saja, saudara akan lihat hasilnya. Dengarkan saya ya, kalau saudara mulai dari hari ini, minum ini minimal 10 gelas, 8 gelas, sampai 3 minggu, nanti saudara lihat ya, saudara masuk ruangan yang sama, Anda bisa kaget kalau lampunya lebih terang. Nanti saudara kaget, nggak pernah menguap lagi. Nanti saudara kaget, bangun tidur tidak ada kaku-kaku lagi. Nanti saudara kaget lagi, lingkar pinggangmu mengecil. Yang setuju katakan amin. Pasti itu saudara. Pasien saya kalau saya mau ngelangsingkan badannya, peraturan pertama, tidak boleh minum selain minum air putih. Makanya Pak, terserah, masih itu dulu saya. Makanya tak terserahkan, air putihnya saya jaga. Berubah saudara. Karena banyak dari kita, kenaikan berat badan kita dipicu bukan dari makanan, dari minuman. Kalau saudara mau tahu ya saudara, sirup, apalagi soda. Soda itu 1 kaleng seperti nasi 4 piring. Saudara makan nasi 2 piring, saudara minum soda 2 gelas. Seperti makan 8 piring. Karena itu hindari minuman yang kurang bagus. Kalau saudara mau sehat, mau langsing, teh pun enggak boleh saudara. Artis-artis itu, tahu artis-artis ya? Kalau saya latih untuk mau show gitu, mereka janji sama kita, tanda tangan kontrak ratusan juta, cuma supaya minum air putih 2 bulan. Saudara tahu hasilnya? Itu wajah bisa kinclong. Saudara. Ibu-ibu di sini dengarkan. Kalau Anda mau cantik, enggak Pak, saya mau jelek kok Pak. Jangan saudara. Saudara harus cantik, yang setuju katakan amin. Supaya Tuhan, gereja, suamimu, anakmu bangga. Alah Pak, umur 50 Pak. Jangan ya, bangun yang baik, bentuk tubuhmu yang baik, terutama air putih. Pasti banyak yang belum dipraktekkan. Ambil air putih segelas. Janji ya ibu-ibu dengarkan saya, 3 minggu ini minum air putih, terus ambil air putih segelas begini. Masukkan lemari es, kasih jeruk nipis. Semprotkan di wajah, setiap 2 jam. Semprotkan itu, nanti wajahnya kinclong saudara. Yang mau kinclong katakan amin. Flek-fleknya hilang saudara. Ingat ya, flek nggak bisa didoakan, nggak bisa saudara. Banyak orang doakan dalam nama Yesus tambah banyak gempel-gempel. Ngawur saudara. Ngerti ya saudara ya? Itu aja.
terakhir mungkin akan saya sampaikan. Next. Terus ini yang terakhir saya tutup. Jangan stres ya. Memang stres gak bisa dihilangkan. Tapi saudara harus tahu, kalau Tuhan pasti akan menolong saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang pertama, memang dia menurunkan sistem imun ini loh saudara. Saudara mau kayak apapun, saudara akan gampang sakit kalau saudara stres. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bisa bahagia, orang yang bisa meningkatkan hormonnya. Hormon tahu saudara? Hormon itu yang membuat saudara berubah semua. Rambutmu bisa lebih cepat panjang, kulitmu bisa jadi putih, badanmu bisa tegap. Saudara, kalau kami ini atlet, ini saudara ketemu saya yang lalu doa pagi yang lalu, berat saya itu masih 93. Saudara tahu hari ini 107. Saudara. Nanti saya tetap memang harus akhir Agustus harus 130-an. Sampai mentok 142, diturunkan 90 diadu saudara. Jadi saya memang mau ikut pertandingan. Jadi saya bisa nambah-nambah karena saya makan hormon-hormon. Apakah itu tauge? Kalau saudara bisa makan tauge seminggu 4 kali, laki-laki dengarkan saya. Saudara kolesterolmu bisa turun, badanmu bisa tegap, bisa jadi seperti muda lagi. Bapak-bapak yang mau jadi muda katakan amin. Enggak Pak, aku memang ini Pak modelku Pak. Jangan saudara. Ayo saudara semangat. Yang setuju katakan amin. Semangat. Saudara makan tauge, bapak-bapak dengarkan saya. Harus suka makan tauge. Tapi kalau ibu-ibu umurnya sudah 50 tahun ke atas, juga harus makan tauge. Karena tauge mengembalikan estrogenmu. Tempe dan tahu, meleo tempe. Karena tempe tidak ada tambahannya. Tempe diciptakan busuk. Dalam arti apa? Tidak ada pengawetnya. Nah, tahu, Mojokerto sorry ya, ada yang tidak, tapi beberapa titik, saya lupa tanya tempatnya, sudah ada formalinnya. Karena itu, sementara ini kejar paling gampang tempe. Terus, mie ayam, di sini sudah kena. Jadi Anda jangan makan mie. Kalau makan bakso, jangan pakai mie-nya. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau mie goreng di restoran, aman. Jadi mie yang plastikan panjang di supermarket itu aman, ya. Yang kena itu mie basah, tahu? Mie yang basah di pasar itu rata-rata kena. Penjualnya tidak tahu. Yang tahu siapa? Pembuatnya dan kami yang ngecek. Saya rasa seperti itu. Saudara diberkati Tuhan? Hati-hati dengan saudara yang makan supaya Tuhan bisa berkati saudara. Ayo kita berdoa saudara. Saudara yang mau saya doakan, taruh tanganmu di dada. Tuhan kau berjanji kepada hamba, kalau hamba menyampaikan sesuatu yang baik, waktu firman disampaikan, engkau sendiri yang akan turun menyembuhkan umatmu. Dalam nama Yesus, hamba memberanikan diri berkata, kolesterol, engkau harus keluar dari tempat ini. Dalam nama Yesus, diabetesmu disembuhkan Tuhan. Tumor-tumor dan kankermu dicabuti Tuhan. Sakit mamu dipulihkan Tuhan, lotot-lotot yang sakit diganti Tuhan yang baru. Alergi disingkirkan Tuhan, tidak ada yang sakit lagi. Yang ada adalah kemuliaan Tuhan di dalam hidup mereka. Biar orang melihat ketika mereka pagi-pagi mencari Tuhan, mereka sedang diberkati Tuhan mereka. Ekonomi mereka diberkati Tuhan, anak-anak mereka diberkati Tuhan. Bahkan pekerjaan mereka akan diberkati Tuhan. Yang belum mendapat pekerjaan akan mendapat pekerjaan. Oh simatona katarata kasih kataka. Anggur baru itu tercurah dalam keluargamu. Biarlah engkau puas mengikuti Tuhan. Bahwa hanya Yesus sajalah penolongmu. Sita kakak sita ratapa. Dan rata kata sikuta. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Yang percaya disembuhkan Tuhan hanya di dalam nama Yesus katakan. Amin.